Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas pembelajaran TOEFL. Di kelas ini kita akan berfokus untuk materi reading comprehension yang juga merupakan salah satu bagian yang ada di tes TOEFL. Baik, kita akan memulai dengan pertanyaan mendasar tentang apa sih itu TOEFL. Ya, bagi Anda yang memang belum tahu, tes TOEFL, ya, TOEFL sendiri itu merupakan singkatan dari Test of English as a Foreign Language atau tes kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Di sini ada karakteristik mendasar tentang tes TOEFL itu sendiri, khususnya untuk ya tes TOEFL preparation gitu ya, karena ada yang namanya IBT, tetapi di sini berfokus kepada TOEFL preparation test ya. Yang pertama itu adalah bentuk pertanyaannya itu it is given in a multiple choice format. Jadi bentuknya itu, pertanyaannya itu diberikan dalam bentuk pilihan ganda. Dan yang kedua, it consists of 3 test sections. Jadi ada 3 bagian tes yang ada dalam TOEFL preparation test. Apa saja itu? Pertama itu adalah listening comprehension test, yang kedua structure and written expression test, dan yang terakhir reading comprehension test. Nah, untuk materi saat ini kita akan berfokus hanya pada reading comprehension test. Baik, ya, seperti yang terlihat di layar bahwa tujuan dari bagian reading comprehension test itu adalah to measure your ability to read and understand non-technical reading materials. Ya, untuk mengukur, untuk mengetahui kemampuan Anda dalam membaca dan memahami materi bacaan yang bersifat non-technical. Yang dimaksud dengan non-technical sendiri bisa diartikan dengan bacaan yang memang diperuntukkan untuk halayak umum, bukan untuk kalangan-kalangan tertentu, ya, bukan untuk keilmuan tertentu yang sifatnya itu penuh dengan istilah-istilah yang asing mungkin untuk pembaca pada umumnya. Yaitu adalah gambaran dari tujuan bagian reading comprehension test yang juga merupakan bagian dari tes TOEFL preparation. Dan untuk jenis pertanyaan yang biasa muncul untuk bagian ini bisa dilihat di sini. There are 3 types of questions in the TOEFL reading comprehension test. Ya, yang pertama itu adalah bentuknya itu adalah literal questions atau pertanyaan yang menanyakan hal-hal informasi yang tersurat yang ada dalam teks. Ya, yang jawabannya itu memang bisa dilihat secara langsung yang tertera di dalam teks. Yang kedua itu adalah inferential questions atau pertanyaan pemahaman sesuatu yang tidak secara langsung tertera di dalam teks. Informasi-informasi tersirat yang ada dalam teks itu juga biasa ditanyakan di situ. Itu masuk dalam kategori inferential questions. Dan yang ketiga, vocabulary related questions. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui pemahaman atau kemampuan atau penguasaan vocabulary atau kosakata tertentu. Itu adalah 3 jenis pertanyaan yang biasa muncul di bagian reading comprehension test yang ada di TOEFL. Baik, ini adalah contoh, ya, contoh petunjuk mengerjakan. Saya kasih di sini alih bahasanya atau terjemahan dari petunjuk mengerjakan untuk bagian reading test yang biasa muncul di TOEFL. Kenapa ini penting? Karena petunjuk pengerjaannya biasanya sama, ya, yang ada di tes TOEFL. Jadi dengan kita memahami petunjuk pengerjaan yang biasa muncul di situ, maka kita akan menghemat waktu, di mana kita bisa sudah paham apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Nah, kita
bisa lihat bahwa ini adalah petunjuk mengerjakan yang saya ambil sumbernya dari Institutional Testing Program, ya, untuk buku pegangan, buku panduan bagi para peserta calon peserta tes TOEFL, ya. Dan petunjuknya berbunyi seperti berikut. Directions. In this section, you will read several passages. Ya, di bagian ini Anda akan membaca beberapa teks. Anda akan diminta untuk membaca beberapa teks. And each one is followed by a number of questions about it. Dan akan diikuti dengan beberapa pertanyaan. You are to choose the one best answer, A, B, C, or D, to each question. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, setelah Anda membaca teks, maka Anda juga akan disuguhi beberapa pertanyaan, dan pertanyaan tersebut seperti yang saya sudah jelaskan di depan, itu bentuknya multiple choice atau pilihan ganda, dan Anda hanya mencari pertanyaan dan jawaban yang pas, dan setelah itu dituliskan jawaban yang Anda pilih di lembar jawaban yang sudah tersedia sesuai dengan pilihan yang Anda sudah pilih. Nah, yang terakhir, yang perlu Anda pastikan adalah Anda menjawab semua pertanyaan. Nah, ada beberapa, kenapa ini penting? Jangan membiarkan ada jawaban yang kosong, karena di dalam TOEFL berbeda dengan beberapa tes proficiency yang lain, kemampuan yang lain yang biasa mengurangi jika terjadi kesalahan dalam menjawab, tetapi dalam TOEFL tidak ada pengurangan meskipun Anda salah, gitu ya. Jadi akan lebih baik ketika memang sudah mendesak, Anda tetap memberikan jawaban yang menurut Anda itu probabilitasnya itu pas, gitu ya, akurat gitu. Nah, jadi answer all questions about the information in the passage on the basis of what is stated and implied in the passage. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, jawablah pertanyaan ya berdasarkan informasi yang kadang memang tersurat, ya literal gitu, atau yang tersirat atau yang inferensial bentuknya. Meskipun dalam tes TOEFL sendiri tidak akan diberikan clue di situ, tidak akan diberikan petunjuk apakah pertanyaan ini tersirat atau tersurat, gitu ya. Itu tergantung kemampuan Anda dalam memahami pertanyaan dan teks yang diberikan. Nah, kita langsung ke contohnya untuk lebih jelasnya. Ini salah satu contoh pertanyaan yang tersirat, gitu ya, yang bersifat inferential atau implied, ya. Ini adalah salah satu contohnya, masih dari sumber yang sama. Ini teks yang ada, yang saya ambil dari sumber ini, bukunya. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang muncul, ya. What is the main idea of the passage? Nah, setelah Anda membaca teks yang ada di sini, Anda akan mendapatkan salah satu pertanyaannya bisa bentuknya seperti ini. Kita diminta untuk menjawab dan apa sih kira-kira ide pokok yang ada dalam teks di sini, gitu ya. Nah, kalau kita sudah memahami teks di sini, kita bisa mencocokkan dari pilihan ini mana yang paling sesuai. Dan karena ini cuman bentuknya itu adalah contoh, nah di sini sudah ada dikasih jawaban. Katakanlah ini yang ada di kertas jawaban Anda dan ini ada di kertas atau lembar tes Anda. Bisa dilihat bahwa di sini tidak, bentar, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, Mbak, kalau misalkan di sini Anda bisa melihat bahwa kalau misalkan Anda memilih C, maka pilihan C lah yang Anda pilih, ya. Kalau itu bentuknya itu adalah di lembaran tes, ya Anda tinggal menghitamkan. Kalau itu bentuknya disajikan dalam bentuk online, ya Anda tinggal klik. Ya,
penyesuaian yang bisa dikatakan cukup receh gitu ya. Tapi basically itu adalah cara menjawab untuk tes tertentu. Baik, nah yang perlu dipahami itu terkait dengan catatan untuk tes vocabulary, ya. Karena berbeda dengan ada beberapa opsi, maksud saya, untuk tes vocabulary itu ketika itu diselenggarakan dalam TOEFL. Yang pertama itu seperti saya sebutkan di sini, vocabulary test may or may not be integrated in the reading comprehension test. Jadi untuk tes vocabulary sendiri itu bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan yang dengan tes reading comprehension, atau tes vocabulary sendiri itu bisa diberikan di sub bagian yang lain yang merupakan juga bagian dari reading comprehension. Ini adalah salah satu contoh. Nah, contoh di sini yang pertama, ini adalah the integrated one. Ini adalah contoh untuk yang merupakan di mana tes vocabulary itu merupakan bagian dari tes reading comprehension dari teks yang saya tunjukkan sebelumnya di slide sebelumnya. Salah satu contoh pertanyaan yang muncul, contohnya ini, in line 7 the phrase this tradition, in line 7 the phrase this tradition refers to. Nah, berdasarkan pemahaman Anda dari membaca teks, di situ Anda pasti dapat mencari jawaban yang sesuai, konteksnya seperti apa, dan kan di sini sudah diberikan contoh jawaban yang menunjukkan bahwa pilihan D lah yang paling sesuai, yakni people's agreement on the measurement of time, ya, kesepakatan orang untuk mengukur atau untuk mengetahui waktu yang ada, gitu ya, untuk mengukur waktu. Maksud mengukur waktu itu adalah bagaimana kita mengetahui apakah ini jam 7 atau jam 12 dan seterusnya. Nah, untuk yang bentuknya non-integrated, ya, ini adalah salah satu contoh untuk non-integrated. Salah satu contohnya adalah seperti di sini, yang bisa dilihat bahwa ada konteks bacaan sendiri, ya, yang bentuknya itu adalah singkat, gitu, bukan teks panjang seperti yang tadi, dan di situ ada satu kata yang digarisbawahi, dan dari satu kata tersebut kita akan mencari sinonim, persamaan kata yang memiliki makna paling mendekati dengan kata yang digarisbawahi. Nah, di sini ditunjukkan bahwa jawaban yang benar itu adalah B, gitu ya, untuk yang B. Jadi far away itu sinonim atau paling dekat maknanya dengan kata distant. Nah, itu adalah catatan terkait dengan tes vocabulary, tes kosakata yang biasa muncul dalam tes TOEFL. Bentuknya bisa integrated atau non-integrated. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya sajikan, bisa disampaikan kepada saya langsung melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Terima kasih. Saya akhiri dan see you again next week, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.